to bring us liberty. My sin and my rejection, your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Your blood has covered every sin. Your grace empowers me to win. My pain and my oppression, that's your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Selamat beribadah kembali bersama kami di Kerision. Di hari minggu ini mari kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama mau beribadah, memuji menyembahnya. Karena dia Tuhan yang sangat baik. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, atas segala waktu yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama ya Bapak untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapak, untuk bersama-sama beribadah di Kekarision ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan beribadah menyembah-Mu ya Bapak, dimanapun kami berada melalui ibadah online ini Tuhan, melalui media online ini ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Bapak, kuasa-Mu tetap bekerja di dalam kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, biarlah mereka Tuhan Kau berikan kesempatan, Kau berikan yang namanya anugerah-Mu Tuhan untuk bisa bersama-sama berkumpul bersama kami ya Bapak. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Biarlah semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh. Kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Allah kami sembah.
sembah dengan segenap hati. Yesus Tuhan, Yalah kami, gunung batu dan keselamatan kami. Biarlah semua memuji, biarlah semua menyembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima sembah kami, terima pujian kami atas berkat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Yes, Tuhan, kami mau menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam
sanggup menolong kami Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memberikan kami damai, memberikan kami Tuhan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Kami sama-sama memulai ibadah kami Tuhan, berkati kami ya Bapa, letakkan atas pujian-pujian kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tetap mau bersuka cita. Haleluya, amin. Yes. Haleluya. Bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Bersama Tuhan kita dapat jalan keluar. Haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Yes. Ya, firman-Mu berita bagi hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan.
firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita masing-masing untuk sama-sama bisa mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes Tuhan. Kau sangat ajaib bagi kami ya Bapa. Kau yang sanggup menyembuhkan hati kami Tuhan Yesus. Kau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Kau yang sanggup melepaskan kami dari segala permasalahan beban berat hidup kami ya Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagimu. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yes Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidup.
hari makin bertambah besar anugerahmu. Haleluya Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa, salam sehat, salam sukacita. Karena kenapa kita bersukacita? Tuhan begitu baik buat kita sampai hari ini. Sehingga kita bisa bersekutu untuk mendengarkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara Tuhan. Bagi kami semua, baik yang mendengar atau menyampaikan, biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Karena kami rindu akan firman-Mu. Itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, Kau mengurapinya. Di dalam nama Yesus, urapi yang mendengar, urapi yang berbicara. Kami semua diurapi oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini, kita akan berbicara suatu topik yang sangat menarik, yaitu apa? Tentang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu kadang-kadang kecenderungan kita sebagai manusia itu kadang lebih percaya pada diri sendiri, percaya pada orang lain, daripada kita percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena untuk percaya pada Tuhan itu butuh suatu usaha. Dengan kategori dan tingkat kesulitan yang tinggi saudara. Karena ini berkaitan dengan menurut akal sehat. Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau manusia kelihatan, kita cenderungnya untuk melakukan hal itu, kita percaya kepada manusia. Tapi hari ini kita mau berbicara, percaya kepada Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah-mudahan atau bukan sesuatu yang biasa saja. Tetapi ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena ini menyangkut perjalanan hidup kita. Percaya itu hal yang utama. Mari kita lihat dalam Amsal 3 ayat 5 katakan gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita harus percaya kepada Tuhan, bukan percaya pada pengertian kita atau pada orang lain. Contoh yang sangat sederhana dengan soal percaya ini. Tentang Thomas murid Yesus. Ya, dia adalah seorang yang tidak percaya ketika Yesus sudah bangkit, dia nggak percaya. Bahkan dia bilang, sebelum aku mencucuk tangan ke lubang di paku, bahkan di lambungnya, belum aku cocok itu, aku tidak percaya. Lalu singkat cerita, Yesus menampakkan diri, lalu Yesus bilang, Thomas, cucuk itu ke dalam. Ketika dia lihat, dia bilang, Tuhan aku percaya. Lalu Yesus bilang di Yohanes 20 ayat 29 katanya, kata Yesus padanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi saudara, berbahagia kita yang tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya. Nah ini adalah butuh latihan yang sangat serius. Ulang lagi. Ini adalah latihan yang sangat serius karena tidak gampang. Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, ya, roh-roh jahat di udara. Artinya lawan kita adalah iblis. Nah ini kita butuh kepercayaan. Oke kita lanjut. Ada faktor apa yang membuat orang kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kurang pendidikan rohani dari orang tua sehingga tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saya ulang lagi, kurang pendidikan rohani dari orang tua sehingga tidak mengenal Tuhan dengan baik. Amsal 4 ayat 3 berkata gini, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku,
maka engkau akan hidup. Saudara tahu, ini Salomo sedang berbicara tentang ayahnya Daud. Dialah anak tunggal dari Batseba. Jadi Salomo ini menjelaskan bahwa dia mendengarkan ayahnya Daud. Karena ayahnya Daud takut akan Tuhan. Jadi saya mau ngasih tahu gini. Daud begitu sungguh-sungguh mengajari anak-anaknya adalah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga itu dia turun kepada Salomo. Sehingga Salomo adalah menjadi raja yang hebat juga. Nah, kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Pendidikan rohani itu penting dalam rumah tangga. Kenapa? Itu kunci untuk anak itu bertumbuh besar, menjadi dewasa, bahkan dia akan menjadi berumah tangga lagi. Pendidikan rohani sangat penting. Ya. Ulangan 6 ayat 7 dibilang gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya setiap firman, artinya ajaran tentang Tuhan itu harus disampaikan. Kalau ulangan 6 ayat 5 dibilang itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa. Artinya di sini itu harus diajarkan. Makanya di ayat 7 dibilang haruslah berulang-ulang. Jadi tentang Tuhan, percaya Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itu harus kita bagi. Harus kita ceritakan. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau sampai itu kita tidak lakukan, kalau anak-anak kita gagal untuk cinta akan Tuhan, merupakan tanggung jawab orang tua. Maaf, saya katakan ini adalah suatu kebenaran. Kenapa? Karena orang tua, anak-anak dititip ke orang tua, bukan milik mereka, tapi milik Tuhan untuk dididik menjadi orang yang takut akan Tuhan supaya dia menguasai bumi. Artinya apa? Menguasai bumi adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara tahu, kegagalan yang terjadi terhadap orang tua sebagai orang tua dalam mendidik anak untuk mengenal Tuhan, ya, kenapa? Kecenderungan saat ini orang tua itu, ketika waktu anak-anak itu kecil, lalu mulai dilihat pribadinya lewat psikiater segala macam. Oh kira-kira dia besar bakal menjadi apa gitu ya. Jadi dilihat kehebatannya dan kecenderungan manusia itu ngelihat anaknya untuk jadi dokter, pilot, menjadi tentara, polisi. Jadi ngelihat hal-hal yang sangat super. Itu tidak salah, saudara. Artinya itu kita melakukan karena kita tahu talenta dari anak kita yang kita didik. Sehingga kita bisa mengarahkan dia ke situ. Itu harus. Tapi saudara, jangan lupa. Kita harus sampaikan tentang firman Tuhan. Nah ini merupakan kegagalan, artinya apa? Tapi tidak mengajarkan mereka sukses. Tapi tidak mengajarkan mereka bagaimana untuk mencintai dan berharap pada Tuhan. Ini adalah kegagalan daripada orang tua. Hari ini saya mau sampaikan ini kepada saudara. Kenapa? Karena peran orang tua, pengenalan akan Tuhan ditentukan mulai dari titik awal. Dari perut, dia lahir, sampai dia tumbuh, bahkan sampai dia dewasa. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan orang tua. Pertama, ya, pengenalan gagal adalah karena kurang mendapat pendidikan rohani dari orang tua. Kita masuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah cara pergaulan yang salah. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 dibilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, perjuangan orang tua yang sungguh-sungguh mendidik anaknya dari bayi sampai dia dewasa untuk mengenal Tuhan, itu bagus. Artinya itu tanggung jawab orang tua sudah selesai. Tapi ketika anak itu mulai dewasa, ini adalah tanggung jawab pribadi. Termasuk kita, termasuk saya. Waktu kita kecil,
kita lepas dari orang tua tergantung kita. Melanjutkan mengasihi Tuhan atau tidak. Sedangkan mereka sudah ajarkan untuk kita takut akan Tuhan. Nah, kelanjutan itu adalah tergantung kita. Yang bisa merusak kebiasaan kita, misalnya saat teduh, baca firman, banyak berdoa, itu bisa dirusak dengan pergaulan. Saudara, ingat loh, pergaulan itu tidak selamanya yang jelek. Kadang-kadang kelihatan itu baik, tapi itu akan menguras waktu kita. Banyak membuang waktu kita untuk tidak bergaul dengan Tuhan. Itulah kecenderungan yang iblis dorong. Ya, jadi secara orang tua sudah melakukan bagiannya dengan benar. Tetapi pergaulan anak yang salah dan tawaran dari dunia berupa teknologi dapat menghilangkan rasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu bisa merusak, mengganggu semuanya. Ya, bukan berarti tidak boleh, artinya perkembangan zaman ini kita harus sikapin. Kita harus tahu sehingga kita bisa mendidik orang, kita mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik. Artinya apa? Silakan mereka mau main HP, komputer terserah. Tapi kita arahin supaya apa? Yang positif yang mereka dapat. Sehingga ketika mereka bergaul itu, mereka akan pilih-pilih. Saudara, kenapa harus begitu? Alkitab berkata di Matius 26 ayat 21b bilang ini. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya gini, roh kita memang menurut. Ya. Tetapi roh itu bisa dipengaruhi oleh kedagingan kita. Kalau kedagingan kita tidak kuat, maka kita akan terbawa. Sehingga pergaulan itu sangat menentukan apakah kita masih taat pada Tuhan atau tidak. Nah, saudara, mungkin saudara harus, dan saya selalu mengevaluasi setiap tahun, apakah saya masih mengasihi Tuhan atau tidak. 5 tahun saya cek, apakah saya masih mengasihi Tuhan yang sama atau tidak. Kenapa? Itu standar supaya kita tahu apakah kita masih berada di dalam Tuhan atau tidak. Ya, nah sekarang sampai akhir hidup kita, setiap tahun kita harus evaluasi. Apakah saya masih di dalam Tuhan atau tidak. Atau cara pergaulan kita, cara hidup kita yang membuat kita juga bisa jauh dari Tuhan. Itulah faktor yang namanya cara pergaulan yang salah. Yang kedua, kita lanjut. Yang ketiga faktornya apa? Merasa diri gagal dan putus asa. Pengkhotbah 2 ayat 20 bilang ini. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, kalau baca ini saya lihat ini luar biasa. Ada hal kekecewaan yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan selama hidup di bumi. Kenapa? Kalau ini adalah menggambarkan orang yang gagal. Bikin ini gagal, bikin itu gagal. Lakukan ini gagal dan gagal. Akhirnya dia ganti usaha gagal, bikin usaha ini gagal. Kerja di sini gagal, pindah lagi kerja di sini gagal. Sehingga suatu saat titik tertentu, titik kombinasi artinya orang di titik tertinggi dalam hatinya, kegagalan itu membuat dia kecewa. Bisa kecewa kepada Tuhan, bisa kecewa pada keluarga, bahkan bisa kecewa pada orang-orang. Inilah yang membuat keraguan, membuat gagal untuk percaya sama Tuhan. Kadang-kadang dia berpikir gini, apa benar nih Tuhan bisa menolong saya? Ada yang terjadi seperti itu, saudara. Nah, ini adalah merupakan merasa gagal diri. Sehingga keadaan ini dapat membuat orang makin jauh dari Tuhan. Dan bisa tidak percaya Tuhan. Karena apa? Merasa tidak tertolong saat susah. Nah, ini kejadian. Orang yang gagal tidak belajar. Sebenarnya kegagalan itu adalah dibilang guru yang baik untuk kita belajar bangkit. Nah, tapi karena sering gagal terus. Nah, merasa akhirnya tidak percaya diri. Banyak anak Tuhan yang terjadi gagal untuk maju. Gagal untuk bertindak. Gagal untuk berusaha lagi. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada yang menolong dia. Gagal. Nah, ini faktor yang ketiga sangat luar biasa, saudara. Sehingga percaya sama Tuhan itu agak susah dilakukan. Yang keempat, faktor keempat. Ini lain lagi. Merasa mampu atasi semua persoalan. Kenapa? Kecenderungan seorang kalau sudah sukses dalam hidupnya, biasanya dia menganggap bahwa dirinya mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi. Dan ini cenderung kebanyakan kalau dihitung ya 70-90%
orang akan menganggap bahwa kesuksesan itu dia bisa menyelesaikan semua persoalan. Ya, tapi saudara ingat, ya, Amsal 3 ayat 7 dibilang, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Jadi saudara tahu, kesuksesan itu kadang-kadang ya membuat orang juga jauh dari Tuhan. Kenapa? Semua sudah nyaman. Bahkan di satu firman Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus bilang gini, dia bilang gini, tenanglah jiwaku, aman. Lumbung-lumbung semua sudah terisi penuh. Makanan sudah ada. Lalu sekarang berfoya-foyalah, tidurlah, menikmatilah semua hasil jeripayamu. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini jiwamu akan diambil. Kepada siapa semua ini yang kamu sudah buat. Jadi saudara, bahkan di pengkhotbah 5 bilang kesia-siaan buat orang kaya. Nanti kita bahas itu di lain waktu. Tapi inilah, jangan merasa semua sudah dilengkapi sehingga kita tidak perlu Tuhan. Ini sangat berbahaya saudara. Justru semakin sukses harus datang sama Tuhan. Contoh, yaitu Daniel yang luar biasa. Bahkan dibilang apa? 3 kali sehari dia naik duduk untuk berdoa di rumah Tuhan. Ya, di Daniel 6 itu berkata demikian. 3 kali sehari dia naik untuk memuji Tuhan, berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Sehingga dalam hidupnya, dalam 3 masa dia bisa ikut memerintah. Berarti kurang lebih 15 tahun. Jadi menurut saya, makin sukses itu harusnya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mempercayakan diri pada Tuhan. Supaya apa? Tidak akan alami yang namanya goncangan. Tidak akan alami yang badai. Semakin tinggi kita, semakin badai bergoncang. Banyak hal yang akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi kesuksesan itu harusnya membuat kita ya, takut akan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. 4 hal faktor yang membuat orang untuk tidak percaya pada Tuhan. Ya, 4 faktor ini akan dipakai. Catatan saya seperti ini. 4 faktor ini dapat mengakibatkan iblis dengan mudah dapat menghancurkan orang percaya. Lambat atau cepat hal ini akan terjadi. Sebenarnya ada hal-hal yang lain, tapi saya ambil faktor ini adalah faktor yang manusiawi. 4 hal ini yang terjadi kepada kehidupan manusia. Ya, itu bisa dipakai iblis untuk membuat kita tidak percaya sama Tuhan. Ya, Lukas 4:13 bilang, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan ini, yaitu pencobaan kepada Yesus, ia mundur daripadanya, huruf besar yaitu Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Berarti apa? Iblis itu biarin kita sukses, iblis itu biarin kita gagal, iblis itu biarin kita kurang mendapati pendidikan rohani, iblis itu biarin kita bergaul bebas dengan segala macam. Iblis biarkan itu walaupun kita sudah anak Tuhan. Tetapi apa? Dia akan tunggu waktu yang pas, dia akan mengejar kita. Caranya satu. Ketika orang tua kurang pendidikan, maka gagallah rohani mereka. Contoh yang terjadi saat ini di Eropa sana. Kalau ke gereja itu orang yang sudah tua-tua, orang yang sudah ya kira-kira artinya masa hidupnya tinggal beberapa tahun lagi. Anak muda nggak ada, hidup di luar sana, bebas ya, bebas merdeka lah istilahnya. Dia mau pesta-pesta setiap hari dan segala macam gitu ya. Sehingga luar biasa itu terjadi. Ya, saya lihat satu video pernah itu, ada orang lagi pesta, wah lagi senang-senang, tiba-tiba tanah di bawah itu ambrol dan mereka masuk dalam lubang dan hampir semua orang yang pesta malam itu masuk ke dalam apa? Kebinasan, meninggal, hilang, nggak tahu, mayatnya pun nggak ketemu, berarti masuk ke dalam bumi. Ya, ini yang terjadi. Nah, iblis itu dia akan tahu kapan dia akan mengejar kita. Pencobaan artinya persoalannya itu adalah itu. Nah, ketika dia akan mengejar, ketika orang putus asa, dia akan kejar itu. Dia akan lakukan itu karena dia tunggu waktu yang pas. Ketika orang sukses, dia tunggu dia kasih jatuh orang sukses itu. Begitu jatuh, hancur. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Yohanes 10 ayat 10a bilang ini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah tujuan iblis. Makanya kita harus percaya sama Tuhan.
kita harus percaya sama Tuhan. Ingat, saya ulang lagi, kita harus percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana kita harus bersikap pada Tuhan? Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena hati adalah pancaran kehidupan. Jadi hati itu harus diberikan pada Tuhan. Supaya apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, maka berarti apa? Kita mempercayakan diri kita kepada penguasa bumi ini, penguasa dunia ini, pencipta bumi ini, penguasa sorga, penguasa bumi, bahkan seluruh alam jagat raya ini. Penguasanya adalah Yang Pencipta. Kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, Tuhan mengatur jalan hidup kita. Bagaimana kita harus bersikap pada Tuhan? Kita harus tahu, Tuhan itu yang mengatur hidup kita. Mazmur 37 ayat 23, 24 bilang gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan jaga setiap langkah kita. Kan dibilang firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, itu terjadi saudara. Dan Tuhan akan menuntun kita. Dan yang hebatnya, dibilang gini, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, artinya apa? Tidak gagal. Jadi 4 faktor yang tadi tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Karena hidup kita percaya sama Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ya, percayakan Tuhan menuntun kita. Maka segala suatu kesuksesan kita itu akan makin sukses. Bahkan Alkitab bilang, kalau di Ulangan 28 itu dibilang gini, bahwa kita ini diciptakan bukan untuk menjadi ekor tapi kepala. Berarti apa? Di atas. Tetapi ada syaratnya, yaitu apa? Yang mendengarkan firman Tuhan itu dan yang melakukannya, dialah yang akan menjadi kepala bukan ekor. Jadi saudara jangan berharap jadi kepala kalau saudara tidak hidup dengan percaya, artinya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Susah untuk mendapati itu. Tapi saya kasih tahu hari ini, bahwa apa? Kalau kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, maka Dia menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amsal 3 ayat 6 bilang, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Luar biasa. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita akui Tuhan dalam setiap proses bisnis kita, proses perjalanan hidup kita, sekolah kita, kerjaan kita. Kita akui itu Tuhan yang melakukannya. Maka hal itu Ia akan meluruskan jalan kita. Ya. Di satu firman lagi di pemazmur bilang gini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Atau sia-sia orang berjaga-jaga bahkan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan dari makanan yang dilakukan yang jadi dengan susah payah. Karena apa? Ia memberikan apa yang diperlukan itu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu tidur ini bukan tidur-tiduran, tidak. Artinya apa? Mempercayakan seluruhnya, rangkaian perjalanan hidupnya, rangkaian usahanya, rangkaian anak-anak sekolahnya, kebutuhan hidupnya. Percayakan pada Tuhan, maka Tuhan meluruskan jalan. Semua jalan pasti terbuka. Walaupun banyak rintangan saudara. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, maka itu akan terjadi. Amsal 20 ayat 24 dibilang, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Berarti saudara, kita tidak akan mengerti jalan hidup kita ke depan kayak apa. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Percayakan langkah hidup kita. Keluarga loh, bukan diri kita aja. Kita atau suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita percayakan mereka kepada Tuhan. Doakan itu, bawakan pada Tuhan. Supaya apa? Ajarkan mereka mengenal Tuhan. Sehingga mempercayakan hidup pada Tuhan. Maka Tuhan akan mengatur jalan hidup kita. Wow, luar biasa Tuhan kita, amin. Yang kedua, alasan yang kedua, bagaimana kita harus bersikap pada Tuhan. Tuhan adalah solusi dan kekuatan kita. Ingat, yang tadi gagal itu bisa membuat kita, ya, yang selalu mengalami gagal itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, sebenarnya tidak. Karena 1 Korintus 10
ayat 13b dibilang gini. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Ada solusi men. Di dalam Tuhan itu ada solusi. Dan Tuhan akan buat solusi itu buat kita. Karena itu percayakan dirimu pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Kenapa? Ada solusi. Jadi seberat apapun persoalan yang kita hadapi, ada jalan keluar. Seberat apapun penyakit kita, ada jalan keluarnya. Ada kesembuhannya. Berapapun masalah keuangan kita, ada jalan keluarnya. Saudara tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan itu luar biasa. Nanti di belakang ada saya sampaikan itu. Tapi hal ini dulu, Tuhan adalah solusi dan kekuatan kita. Filipi 4:13 beliau bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti apa? Ada kekuatan yang diberikan pada kita. Maka kita harus percaya sama Tuhan. Jadi segala persoalan kita bilang, Tuhan aku percaya. Bersamamu aku cakap menanggung segala persoalan. Yang memberi kekuatan. Amin. Puji Tuhan luar biasa, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan adalah Bapa penyedia yang kita perlu. Matius 6 ayat 31 dibilang, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa. Jadi Tuhan tahu. Jadi saudara, ketika saudara mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, jangan panik. Kenapa? Janji Tuhan dibilang apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi dia tahu. Hanya ayat 33 dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan padamu. Yang tadi. Makanya apa? Kita harus datang sama Bapa. Kita harus dekat sama Bapa. Kita harus percaya sama Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang menyelamatkan kita. Yang memberikan kehidupan bagi kita. Percaya dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5 berkata. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Maka berkat ini Tuhan sediakan bagi kita. Mazmur 37 ayat 25 lebih dalam lagi firman Tuhan ini bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Amin saudara, percayakan hal itu. Karena itu apa? Bawa seluruh perangkat hidup keluarga kita dan seluruh kehidupan lingkungan keluarga kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan menolong kita. Ini 3 hal aja. Ya, banyak lagi, tapi saya mau ngasih tahu 3 hal yang Tuhan lakukan ini semata-mata kalau kita percaya sama Dia. Penutup saudara, ini suatu yang saya suka. Marilah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Luar biasa ya. Marilah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan. Yohanes 15 ayat 5 bilang, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ingat, di luar Tuhan jangan ada orang yang merasa hebat saudara. Jangan saudara udah ikut Tuhan jadi merasa bahwa wah, Superman. No, tetap aja manusia biasa yang hanya manusianya Tuhan. Yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang hidupnya menurut kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu, sehingga kita taruh itu dalam diri kita saudara. Percayakan Tuhan itu kenapa? Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 7 yang lebih menarik lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi saudara, penutup ini sangat indah gitu loh. Ketika kita mempercayakan diri pada Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah kedaulatan dalam hidup kita. Di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus Tuhan kasih jaminan, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku
Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja kamu akan menerima. Ini janji firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Jadi kalau firman Tuhan katakan demikian, maka hal itu akan pasti terjadi. Mari saudara, kita buktikan. Karena itu apa? Percayalah kepada Tuhan. Pasti perjalanan hidup kita, Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara. Karena itu apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri atau pengertian orang lain. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit